Media sosial jurnalis warga. Media warga. Media lokal untuk Indonesia. Ya, maksudnya ini di mana? Kepala Desa Grogol, Kabupaten Cirebon, kunjungi lapangan sepak bola Sakti Lodaya Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kabar media warga, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Tertarik dengan kualitas lapangan sepak bola Sakti Lodaya Cisayong, Kepala Desa Grogol, Jatimerta dan Jatisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon melakukan studi banding ke lokasi lapangan bola di Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kedatangan rombongan dari unsur pemerintahan Kecamatan Gunung Jati Cirebon disambut baik jajaran pemerintahan Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Usai meninjau dan melihat-lihat lapangan sepak bola Sakti Lodaya, mereka melanjutkan perbincangan di salah satu kedai kopi yang ada di Jalan Cisinga. Pada pertemuan tersebut, tampak hadir Camat Cisayong, Kepala Desa Cisayong, dan Ramil Kapolsek Cisayong. Suasana hangat dan keakraban tampak terjalin di antara mereka, saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam upaya mengembangkan desa yang mereka pimpin. Kanisa, yang merupakan Kepala Desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, menjelaskan, maksud kedatangan dirinya bersama rekan Kepala Desa dan Camat adalah untuk melakukan studi banding terkait lapangan sepak bola Sakti Lodaya yang ada di wilayah Cisayong. Kanisa mengatakan, saat ini Desa Grogol berencana akan merenovasi lapangan sepak bola karena menurutnya, lapangan sepak bola yang ada saat ini belum memadai. Saya tertarik dengan lapangan sepak bola Sakti Lodaya yang sudah standar FIFA, dan atas dasar keinginan warga kami berencana akan merenovasi lapangan yang ada di desa saya untuk dijadikan lapangan bola seperti yang dimiliki oleh Desa Cisayong. Menurut keterangan Kanisa, antusias warga Desa Grogol terhadap sepak bola begitu luar biasa, sehingga dirinya merasa tergugah dan ingin mengembangkan sepak bola di desanya, salah satunya dengan menyediakan fasilitas lapangan yang memadai. Di Cirebon, kesini itu tujuannya untuk studi banding untuk masalah pembuatan untuk perbaikan lapangan di desa saya. Nah, soalnya kan kalau di sini kan istilahnya lapangannya udah memenuhi kriteria standar lah. Nah, sedangkan kalau di desa saya itu masih belum kriteria standar. Soalnya apa? Untuk air kalau musim hujan tuh masih nggak bisa nggak bisa hilang airnya. Makanya saya datang ke sini lihat langsung lapangan yang ada di desa Cisayong itu tersebut. Maka dari itu barangkali saya pulang dari sini nanti saya bisa untuk membangun lapangan seperti yang di desa Cisayong ini. Itu pertama. Yang kedua, soalnya kalau di desa saya itu sudah ada klubnya, namanya itu klubnya itu di desa saya itu Pegagus. Nah, sedangkan Pegagus itu sendiri itu udah sering ikut pertandingan banget dimanapun desa itu dalam sepak bola tarkam. Tapi alhamdulillah di desa saya tim dari bola Pegagus itu sering pertandingan dan alhamdulillah sering mendapat juara gitu. Maka dari itu saya ingin memajukan lagi tim saya Pegagus itu lebih maju lagi, terus lapangannya itu standar seperti kriteria yang ada di desa. Ini kayaknya ada berapa lapangan di sana, Pak? Ada satu. Ada satu. Cuma di sana ya ada yang untuk pemula. Itu namanya SSB, ada yang pemula untuk masa depan. Maka dari itu saya punya tujuan mulia biar pemain bola sana itu merasa nyaman, biar untuk berkarir pemain bolanya itu lebih giat lagi ya. Gitu. Ini kalau boleh tahu nih, Bapak dapat informasi dari YouTube atau dari mana nih? Emang saya lihat informasi itu dari YouTube dan Google. Makanya saya itu izin ke Pak Camat, langsung bawa Pak Camat di sini biar langsung biar lihat. Barangkali Pak Camat kan bisa membantu. Alhamdulillah Pak Camat itu udah tahu supportnya besar. Nah itu di samping itu desa saya juga lapangan itu yang di Kecamatan Gunung Jati yang tempatnya strategis itu desa saya paling strategis, lapangan ada, tempat luas itu. Makanya Pak Camat ingin di situ barangkali nanti ada momen-momen acara seperti kecamatan yang bisa dialihkan ke situ. Itu.
Alhamdulillah Pak Camat Gunung Jati merespon baik dengan rencana kami, bahkan sampai ikut mendampingi kami melihat lapangan sepak bola Sakti Lodaya Cisayong. Sementara itu, Ketua Sepak Bola Desa Grogol, Muhammad Syahruli, mengatakan potensi sepak bola di desanya sangat luar biasa karena Desa Grogol merupakan satu-satunya desa yang memiliki lapangan sepak bola yang cukup luas di wilayah Kecamatan Gunung Jati. Menurutnya, potensi yang dimiliki Desa Grogol tersebut perlu dikembangkan, demi menunjang dan memfasilitasi anak muda dalam mengembangkan bakat sepak bola, sehingga akan menghasilkan bibit-bibit baru pesepak bola yang berkualitas. Cisayong ini gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, jadi sebenarnya tadi apa yang sudah disampaikan Pak Kowo, jadi kita mendapat informasi kan dari berita yang viral dari tahun 2019 terkait pembangunan lapangan bola yang sudah terstandarisasi FIFA kan gitu. Jadi kita kalau di Desa Grogol ini punya potensi yang luas Pak terkait untuk olahraga. Karena tadi sesuai dengan identitas desa kami, Desa Grogol ini identiknya pasti sepak bola gitu. Karena salah satu desa yang punya lapangan bola di Kecamatan Jati cuma Desa Grogol. Dan kami punya SSB, punya pembinaan sepak bola dari kelas umur 10 sampai senior gitu. Jadi cuman kita kendala di sarana prasarana ini, dari kita tidak memadai sama sekali. Itu potensi besarnya di Desa Grogol ya itu sebenarnya. Jadi begitu Bapak Kanisa menjabat, karena beliau juga hobi olahraga, akhirnya menunjuk saya sebagai ketua bola, ayo kita bangun sepak bola ini dari mulai sarana prasarana, manajemennya kita buat ulang lagi gitu ya. Ya kita mulai dari studi banding ini dan insya Allah mudah-mudahan akan segera kita terapkan gitu. Karena tadi hasil dari diskusi tadi, alhamdulillah Pak Camat Gunung Jati juga merespon sangat positif, karena juga suatu unggulan juga nih, biar ada Kecamatan Gunung Jati ini punya lapangan dan punya identitas gitu yang bisa dibanggakan atau bisa kita bandingkan dengan kecamatan lain gitu khususnya. Mungkin punya rencana kapan kira-kira di sana? Untuk rencana kita mulai bangun grand design ini, kita melaksanakan musdes, jelasnya musdes di bulan Juli ini kita musyawarah desakan dengan masyarakat Desa Grogol. Insya Allah mudah masyarakat Grogol ini ya sama kayak kami gitu, suka bola juga gitu, dari mulai laki-laki, ibu-ibu juga sama. Itulah kompaknya Desa Grogol. Cuma tadi saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan di bulan Juli ini kita buat grand design, kita pilah-pilah dari mulai anggaran yang akan kita pergunakan di tahun 2024 ini. Dan jika mungkin kita minta bantuan dari stakeholder dari tingkat kabupaten ataupun provinsi gitu ya, dan juga tingkat nasional mungkin kan gitu. Dan kita juga punya kelebihan di sana punya beberapa industri perusahaan yang mungkin kita bisa minta CSR sebagai bentuk sarana prasarana bagi masyarakat umum khususnya. Dan khususnya lagi ke pencinta sepak bola khususnya kan, apalagi sekarang Persib juara kan, gitu. Jelas bola sekarang di Jawa Barat ini kan lagi booming lagi gitu. Dan kemarin kita baru pembentukan ulang organisasi ataupun kelompok di bola di Pordago ini di Desa Grogol. Ya, kita mulai target ini untuk tahun 2025 kita udah siap untuk lapangan sepak bolanya gitu yang sesuai dengan standar FIFA dan gitu. Maksudnya biar kita dari mulai pembinaan kelompok umurnya juga maksimal gitu Pak. Kami dengan Pak Kades sudah melihat langsung lapangan sepak bola Sakti Lodaya. Insya Allah dalam waktu dekat ini, Pak Kades akan merealisasikan keinginan warga untuk memiliki lapangan sepak bola yang berstandar FIFA. Sementara itu, Camat Kecamatan Cisayong, Ayi Mulyana Herniwan, merasa bangga karena wilayahnya menjadi percontohan yang baik bagi desa-desa yang ada di wilayah lain. Lapang Sakti Lodaya merupakan salah satu olahraga kebanggaan masyarakat Cisayong, dengan kualitas lapangan yang sudah berstandar FIFA. Ayi mengatakan, hal tersebut tentunya harus jadi pemicu semangat bagi para kepala desa untuk terus berinovasi menggali potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menghasilkan PAD desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa, jangan hanya mengandalkan dana desa, tetapi harus bisa menggunakan anggaran tersebut untuk hal-hal yang bisa menghasilkan pendapatan desa, sehingga menjadi desa yang mandiri, pungkasnya. Saya sangat bangga dengan adanya ini bukan hanya sekali ke Cisayong. Ini udah berapa orang atau berapa ratus dari kepala desa di bahkan dari luar Jawa banyak yang studi banding ke sini terkait dengan ikon daripada
Cisayong itu sendiri, ikon sarana olahraga daripada lapangan sepak bola Lodaya Sakti ini. Ini banyak yang belajar tentang apa yang menjadi inovasi-inovasi teman-teman kepala desa di seluruhnya. Ini menjadi pemantik, pemicu bagi teman-teman kepala desa dan camat juga untuk terus mendorong, mengendorse daripada inovatif-inovatif sehingga akan menghasilkan daripada PADS-nya desa. Karena begini, karena sekarang itu teman-teman kepala desa jangan hanya mengandalkan dana transfer dengan DD, tetapi DD itu harus dipergunakan dan harus lebih bermanfaat dan bisa menghasilkan daripada PADS desa. Oleh karena itu, para pemimpin semua juga harus punya jiwa entrepreneur yang kuat. Apalagi di dalam desa itu, pemerintah desa ada yang namanya BUMDes, itu bisa kerjasama, gitu kan, sharing partnernya kepala desa dan pemerintahan desa, sehingga akan berefek terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan perangkat daripada desanya masing-masing. Karena itu saya 2 jempol lah teman kepala desa Cisayong. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semua, menjadi inspirasi bagi teman-teman semua di kepala desa. Nah, ini Pak, keterkaitan fasilitas yang ada di lapangan Sakti Lodaya ini Pak, kedepannya akan seperti apa Pak? Akan ditambah lagi untuk tribunnya bagaimana Pak? Nah itu dikembalikan karena otorita daripada pemerintah desa ada di masing-masing kepala desa, dan itu ada otoritanya di kepala desa Cisayong. Oleh karena itu ini merupakan bagian daripada, insya Allah saya percaya terus berinovatif untuk bisa jadi pembeda. Karena di setiap daerah masing-masing di Cisayong ada 13 desa. Itu pasti beda potensinya, beda profilnya. Nah ini harus peka teman-teman semua, apa sih potret desa masing-masing, apa sih potensinya masing-masing, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Terutama harus bisa mengandalkan tentang PAD itu, dana penghasil desa. Nah, itu. Ya. Masih di tempat sama, Direktur CP Sakti Lodaya, Purkon Arif merasa bangga karena hasil karyanya bisa menjadi percontohan bagi desa lain. Menurut keterangan Purkon, sejauh ini pihaknya telah membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA di beberapa wilayah, seperti di Bekasi dan beberapa wilayah lainnya. Purkon mengungkapkan, dalam hal pembuatan lapangan sepak bola, hal yang perlu diperhatikan adalah aliran air, sehingga dikala hujan tiba, lapangan tidak tergenang air. Begini ya, mungkin mereka atau beliau-beliau dari para kepala desa di Cirebon melihat setelah viral beberapa tahun terakhir ya tentang lapang bola di area Cisayong, dan mereka tertarik karena mungkin mereka selain mungkin punya dana, juga mereka punya lahan. Kebetulan ya di CP Sakti Lodaya khusus bergerak di lapangan bola. Hari ini udah membuat beberapa lapang sepak bola ya. Di Bekasi kami udah di 2 kecamatan, dan kemudian sebentar lagi Malangbong launching. Lapang bolanya sudah finishing. Terus yang baru tahap kedua sekarang di Kiara Pedes Purwakarta, baru mulai tahap kedua hamparan pasir dan sprinkelnya. Karena terus terang kami itu kan bukan hanya membangun ya, tapi kami dari CP Sakti Lodaya itu pengen mempertahankan spek atau standarnya. Kami pengen mempertahankan spek standarisasi. Kalau misalnya ternyata produk saya atau produk kami CP Sakti Lodaya itu di suatu desa dan mereka mengukur dengan budget yang ada lah istilahnya kan, yang penting lapangnya bagus, ada jogging tracknya, drainasenya bagus. Untuk standarnya kami alhamdulillah ya memakai rumput standar kelas 1 pipa. Kami memakai rumput itu Josia Matrela, itu kelas 1 pipa. Itu. Nah ini Pak, setelahnya adanya studi banding ini Pak, kami sebenarnya ya secara perusahaan ya kami cukup gimana ya, pengen dibuatkan lapang sepak bola. Nah, tinggal mungkin nantinya kami survei dulu ke sana, berapa luas yang mau dibikin, ukuran berapa yang dia mau
bikin gitu kan, standar nasional kah atau standar Liga 2 atau Liga 3 kah atau standar desa aja gitu kan, gimana gitu. Itu pun diukurnya dari line, sedangkan dari line itu kan harus ada sekitar 100 atau 150 cm, kalau lebih bagus lagi 2 meter lah. Jadi Bapak merasa bangga Pak atas adanya studi banding ini ke Cisayong Pak? Ya untuk kami itu harapan buat kami sampai Sakti Lodaya kan, semangat spirit kemarin Pak Kepala Desa mendirikan CP ya, bukan semata-mata cari uang. Kalau kita berkarya insya Allah ada lah gitu kan, gede atau gedenya tergantung. Cuman tujuan pertama atau spirit pertama dari Pak Kepala Desa mendirikan CP itu untuk meminimalisir pengangguran. Ya, nah ini Pak keterkaitan dengan fasilitas yang ada di Sakti Lodaya sendiri Pak, itu akan ditambah lagi apa gimana Pak? Sebenarnya itu kan belum sempurna. Lapang sepak bola yang ada di Cisayong itu, walaupun rumput udah kelas 1, kan, kami butuh tribun. Karena lapang sepak bola yang rumputnya pakai Josia Matrela itu manja istilahnya kan, jadi sifat rumputnya manja. Harus dipupuk, harus siram air itu sekali itu 3 kali. Itu dalam sehari itu ya. Kalau enggak mati rumput. Ada perawatan khusus. Ada perawatan khusus. Makanya kendalanya itu setelah kita rampung ya bikin lapang, rumputnya jadi sempurna, maka kesananya itu untuk perawatannya. Untuk perawatannya, makanya mau tidak mau kita komersilkan. Kalau enggak dari mana kita merawat? Alhamdulillah, tadi ada studi banding dari wilayah Cirebon, dan mereka meminta kami untuk merenovasi dan menata lapang. Dari Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Cevi Firman Media Warga, mengabarkan. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.